Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. izin mempresentasikan tentang K-pop di persimpangan identitas antara nasionalisme Korea dan westernisasi. Di sini anggota kelompok kami adalah Rebecca Yustiwa. Saya Tara Nevita. Saya Ruta Zahra. Dan saya Rahma Steady. Baik, sekarang langsung masuk ke materi pertama, yakni K-pop dari industri lokal ke global. Ya, setelah krisis ekonomi Asia 1997, pemerintah Korea Selatan mulai melihat budaya populer sebagai sumber ekonomi dan soft power. Industri hiburan seperti SM Entertainment, YG, dan JYP mulai mengadopsi model pelatihan artis ala Jepang dan Amerika. K-pop muncul dari proyek nasional modernisasi budaya, memadukan unsur lokal dan global agar diterima pasar internasional. K-pop diproduksi seperti industri manufaktur, ada pabrik idol, manajemen ketat, dan sistem produksi berskala besar. Lagu, video, dan citra artis didesain untuk pasar lintas budaya, terutama Asia Tenggara, Jepang, dan Amerika. Pemerintah Korea secara aktif mendukungnya melalui Korea Creative Content Agency, KOCCA, dan diplomasi budaya. Melanjuti topik yang sama, Joseph Nye mengidentifikasikan soft power sebagai kemampuan menarik melalui budaya, nilai, dan kebijakan. K-pop meningkatkan daya tarik Korea Selatan, para wisata, kuliner, kosmetik, bahasa, bahkan kebijakan luar negeri. Pemerintah menggunakan Hallyu sebagai alat diplomasi budaya, memperkuat posisi Korea dari Asia dan global. K-pop mencerminkan proses globalisasi budaya dua arah. Korea mengimpor gaya musik barat lalu mengekspornya kembali ke dalam bentuk baru. Terjadi transisional flow antara Asia dan Barat. Musik, estetika, dan gaya hidup menjadi lintas batas. Fenomena ini memperlihatkan kemampuan adaptif Korea untuk menavigasi modernitas global sambil mempertahankan identitas nasional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan membahas tentang komposisi identitas yang ada dalam K-pop. Yang pertama, saya akan membahas tentang unsur barat yang ada dalam K-pop sendiri. Jadi, dalam K-pop, gaya musik, genre, harmoni, serta ritme, dan sebagai turunannya itu dianggap sebagai salah satu unsur barat yang ada di dalamnya. Karena hal-hal ini bisa dilacak kembali dan dapat ditemukan berasal dari Eropa Barat dan Amerika. Yang kedua, K-pop secara strategis menggunakan campuran bahasa, terutama masuk lirik bahasa Inggris, dan juga ada beberapa lirik bahasa Eropa seperti Prancis atau bahasa-bahasa lainnya yang bisa kita lihat di musik K-pop sekarang. Lalu pada unsur Korea, menurut Sutton, Koreanes dalam K-pop seperti pada artis Rain atau Seo Taiji hampir seluruhnya dasarnya pada dua hal, yaitu yang pertama dengan bahasa yang mereka pakai, ya, dan kedua kebangsaan dari penyanyi itu sendiri. Lebih next. Lalu saya akan membahas fusion dan cultural amnesia yang ada dalam K-pop. Jadi fusion itu, jurnal Sutton mendefinisikan fusion sebagai campuran yang sengaja dan dapat dirasakan antara elemen yang dianggap Korea dan juga yang non-Korea. Ada perdebatan akademis tentang Koreanes dalam K-pop ini. Beberapa kritikus berpendapat bahwa dalam K-pop itu menandakan segalanya kecuali Korea. Karena kesuksesan dalam K-pop ini justru berasal dari luar Korea seperti gaya musik, dance, dan lain-lainnya. Lalu, apa yang terjadi dalam K-pop ini bukan fusion melainkan naturalisme, yang dimana genre musik K-pop tidak lagi dilihat sebagai musik asing, tetapi sudah diadopsi dan diadaptasi, sehingga itu dianggap sudah menjadi musik Korea atau genre baru itu K-pop. Oke, lalu cultural amnesia dan apropriasi. Kita mengutip pandangan Bak Sangmi tentang generasi baru di Korea, bahwa generasi ini lahir dan dibesarkan dalam budaya yang sudah mengandung elemen Korea dan Barat. Akibatnya, apa yang dirasakan oleh orang tua itu dan dianggap menjadi generasi Barat itu sudah beda diidentifikasi oleh para generasi muda. Nah, disinilah tentang masalah cultural amnesia tersebut. K-pop sering dituduh melakukan apropriasi, terutama budaya kulit hitam atau hip-hop. Sekarang next. Oke, lalu globalisasi pada K-pop seperti yang sudah Ale jelaskan tadi. Sebenarnya globalisasi adalah istilah untuk produk atau layanan yang dikembangkan dan didistribusikan secara global, tetapi disesuaikan untuk mengakomodasi konsumen di pasar lokal. K-pop membawa ini ke level berikutnya. Ia bukan hanya sekedar menyesuaikan produk
global ke Korea, sebaliknya dia mengambil impor musik asing, melokalkannya dengan kualitas tinggi, dan kemudian mengekspornya kembali. Seperti itu. Lalu di K-pop ini menyeimbangkan dua tuntutan, yaitu tuntutan global. K-pop harus memiliki daya tarik universal, di mana hal ini tuh dicapai melalui mereka yang mengadaptasi musik-musik dari luar. Lalu tuntutan lokal. Di sini K-pop juga harus mempertahankan identitasnya seperti harus memakai bahasa Korea dan juga mempertahankan identitas dari masing-masing member K-pop itu sendiri. Seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya K-pop dan narasi nasional dari kebanggaan hingga politik. K-pop sebagai penguat identitas dan kebanggaan nasional. Identitas etnis Korea justru menguat sebagai respon terhadap penetrasi kebuatan transnasional atau globalisasi. Fenomena budaya populer seperti K-pop ini menjadi arena bagi kaum muda untuk mengekspresikan sentimen nasionalis mereka. Popularitas K-pop ini diduga dapat memperkuat kebanggaan nasional individu sebagai orang Korea. Konten K-pop itu sendiri juga telah berevolusi untuk menyampaikan budaya dan kebanggaan nasional Korea. Lalu peran diaspora dalam reproduksi nasionalisme Korea. Bagi diaspora, musik dipahami sebagai elemen krusial yang menstimulasi pembentukan identitas. Hallyu memiliki kekuatan transformatif untuk kembali membentuk identitas Korea di kalangan anak muda diaspora. K-pop juga berfungsi sebagai stimulus bagi mereka untuk merefleksikan identitas mereka. Popularitas K-pop di kalangan masyarakat lokal, seperti studi kasus di Kazakhstan, secara positif mengubah persepsi mereka tentang Korea. Perbandingan ini secara tidak langsung membantu diaspora muda belajar menerima identitas Korea mereka, karena identitas tersebut tidak lagi harus disembunyikan. Selanjutnya, kasus fandom dan sentimen nasionalis asertif. Nasionalisme generasi muda Korea Selatan saat ini itu dapat didefinisikan sebagai nasionalisme asertif. Meskipun aktivisme politik mereka itu cenderung didorong oleh peristiwa dan fokus pada isu-isu selektif, mereka tuh sangat efektif dalam memberikan pesan ketika mereka merasa nilai-nilai keadilan universal mereka itu dilanggar. Contoh kasus utamanya itu adalah kasus Candlelight Vigil besar-besaran yang terjadi pada tahun 2002 sampai 2003. Nah, protes ini tuh meletus setelah pengadilan militer AS membebaskan dua tentara AS yang didakwa atas pembunuhan karena kelalaian yang menewaskan dua siswi sekolah Korea. Nah, unjuk rasa tersebut digambarkan suram dan dinilainya itu bercampur dengan sentimen anti Amerika. Para demonstran saat itu menuntut pemerintah Korea untuk merevisi perjanjian status Kosova agar otoritas Korea itu memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan AS. Next. Baik, nama saya kita. Dan setelah mendengar penjelasan dari teman-teman saya tadi, kita masuk ke bab terakhir, yaitu dari globalisasi industri ke batas sosial di Korea, yang akan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, konteksnya. K-pop menjadi simbol globalisasi budaya Korea. Industri hiburannya sangat adaptif dan bisa diakses multibahasa, dan juga hyper-connected dengan tren global. Namun, keberhasilan ini kontras dengan kenyataan sosial di dalam negeri mereka sendiri, di mana keragaman rasial dan etnis itu belum sepenuhnya diterima. Diskriminasi terhadap pekerja migran Asia Tenggara, orang kulit hitam, atau bahkan artis keturunan campuran masih sering muncul di media dan masyarakat. Lalu K-pop juga diproyeksi sebagai pasar citra dan kapital budaya, di mana westernisasi sebagai strategi pasar yang digunakan oleh agensi hiburan besar seperti Hype, SM, dan YG yang menyesuaikan lagu-lagu mereka, koreografi, hingga taktik pemasaran agar kompatibel dengan selera global. Dan bahasa Inggris itu digunakan sebagai entry ticket atau tiket masuk ke pasar internasional, bukan sekedar ekspresi artistik. Lalu ada soft power dan branding nasional, di mana negara Korea memanfaatkan K-pop untuk memperkuat national branding melalui kebijakan Hallyu 3.0 yang diterbitkan oleh Kementerian Budaya, Olahraga dan Turisme pada tahun 2018. Artinya, K-pop adalah alat diplomasi budaya dan bukan refleksi utuh dari masyarakat Korea sendiri, melainkan representasi yang dikurasi atau dibuat-buat. Lalu juga ada cultural hybridization, yang dimana K-pop itu bukan sekedar adopsi barat, tetapi hasil dari cultural hybridization gabungan sistem produksi Amerika dan estetika Asia. Namun, dalam proses ini, unsur Korea atau estetika Asia itu sendiri sering direduksi menjadi ornamental branding, seperti hanbok inspired outfit, musik video itu semua bahasa Inggris, tapi pakainya baju hanbok dan tipografi yang digunakan tuh Hangul seperti itu. Boleh di next?
Lalu ada tantangan komersialisasi dan paradoks keterbukaan. Yang pertama ada komersialisasi progresivitas. Keterbukaan K-pop pada isu multikultural seringkali bersifat simbolik atau performatif. Contohnya penggunaan model kulit hitam dalam musik video atau konsep diversity dalam video hanya untuk memperkuat kesan modern dan kosmopolitan, seakan-akan mereka sudah siap masuk ke kancah internasional, tetapi mindsetnya belum. Lalu ada stereotip internal, di mana di Korea itu artis keturunan campuran Korea dan etnis luar itu sering dikategorikan sebagai tidak sepenuhnya Korea. Bahkan artis yang sukses di luar negeri seperti Yumi Re yang merupakan keturunan Korea dan Black Americans dan juga Jung So Mi yang merupakan keturunan Korea dan orang Prancis menghadapi diskriminasi berbasis warna kulit dan juga etnis. Lalu ada selective globalization yang dimana Korea itu menerima globalisasi hanya yang meningkatkan cultural capital mereka seperti fashion, musik, teknologi, tapi tetap mempertahankan homogenitas sosial demi menjaga national coherence. Ini juga disebut sebagai defensive cosmopolitanism yang dimana terbuka peluang secara ekonomi dan budaya, tapi tetap membatasi perbedaan sosial di dalam negeri. Lalu yang terakhir ada fandom global sebagai kekuatan sosial baru, di mana komunitas fans global seperti ARMY, ONCE, BLINK itu menampilkan solidaritas lintas negara, ras, dan gender. Mereka berpartisipasi dalam isu politik global, misalnya donasi Black Lives Matter, donasi Palestina, atau memboikot produk-produk Israel. Ironisnya, di Korea sendiri, wacana seputar rasisme, representasi dan isu-isu humanitarian itu sangat-sangat jarang dibicarakan atau mungkin tabu untuk dibicarakan secara serius di industri hiburan. Artis yang vokal soal isu rasial itu justru menerima kritik di media domestik. Artinya, aktivisme fandom ini bersifat transnasional dan progresif, tetapi tidak selalu punya resonansi yang sama di masyarakat Korea sendiri. Next. Dari sekian banyak penjelasan kami, berikut analisis yang kami ambil, yaitu identitas K-pop sebagai arena negosiasi. Identitas K-pop itu bukan cerminan langsung dari masyarakat Korea, tapi hasil negosiasi antara kapitalisme global dan nasionalisme kultural. Di level industri, K-pop meminjam struktur global seperti neoliberal production, idol training, dan juga branding untuk mendapatkan daya saing. Di level representasi, K-pop menampilkan pluralitas yang semu, diversity tapi aman. Lalu di level sosial, masyarakat Korea masih sangat beroperasi dalam kerangka homogenitas etnis atau tadi meninjau ideologi yang berakar sejak masa modernisasi. Jadi, meski produk K-pop ini terlihat global dan multikultural, nilai sosial yang mendasarinya masih bersifat nasionalistik dan eksklusif. Inilah kenapa Korea bisa global secara industri tapi tertutup secara sosial. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami. Dan sekian dari kelompok 3, terima kasih.